Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Di video kali ini kita mengajak Anda untuk mendengarkan kajian Islami pada subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan. Penceramahnya adalah Ustadz Kiai Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA. Adapun topiknya adalah iman kepada yang gaib. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan memasuki bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kitab Muntakhab hadis pilihan. Ada beberapa ayat dan hadis yang akan kita bacakan. Iman kepada yang gaib, al-umurul ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Iman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua hal yang gaib. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari kemudian, hari kiamat. Beriman kepada malaikat-malaikat.
beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada nabi-nabi, dan kebajikan itu memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Jadi yang utama kerabat, kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kebajikan itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, minal umuril ghaibiyah, termasuk juga mensedekahkan harta yang telah Allah anugerahkan. Karena di antara amalan yang dirindukan oleh orang yang sudah wafat, sebagaimana disebutkan dalam surat Qaf ayat 22, ya, dalam surat maksud saya dalam surat Al-Mu'minun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sedekahkanlah apa yang Allah anugerahkan sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Dan dia mengatakan, wahai Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit lagi, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang termasuk orang yang soleh. Ini termasuk perkara yang gaib, karena pandangan menjadi tajam. Urusan hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Di balik tembok ini kita tidak tahu ada apa, karena pandangan kita terbatas. Tapi ayat 22 surat Qaf tadi, ya, tadi Al-Munafiqun, ini surat Qaf menyebutkan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kamu itu lalai tentang hal ini. Selama ini kita tahunya pandangan kita terbatas. Ketika sakaratul maut, masing-masing kita ditampakkan, diperlihatkan. Fakashafna, maka kami buka, singkap, anka gitu aka, yang selama ini menutupi pandanganmu. Fabasaruka, maka pandanganmu al-yawma, hari ini, hadid, tajam. Itu dari perkara-perkara yang gaib juga. Ayat berikutnya surat Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nas, hai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Tadi suruh ingat-ingat.
Jangan pas lagi sempit mengeluh, tapi ketika nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan dia lupa. Dulu gagah, sekarang udah uzur, mulai uratnya sudah asam, pinggangnya sudah pegel-pegel dan seterusnya. Padahal nikmat yang Allah anugerahkan begitu banyak. Hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah Tuhan selain Allah yang menganugerahkan rizki kepadamu? Rizki dari langit dan dari bumi. La ilaha illa hu. Tiada Tuhan selain dia, tiada ilah selain Allah. Fa anna tu'fakun. Kenapa kamu berpaling? Surat Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menggunakan kata-kata badi' di sini itu tanpa contoh. Hari ini manusia menciptakan sesuatu itu menyontoh, ada contohnya. Menciptakan helikopter, nyontek capung. Ya. Bukan menciptakan, membuat pesawat. Dia udah melihat burung, kan ada sayapnya. Itu ada contohnya, ada contoh sebelumnya. Tapi dalam ayat ini digunakan kata-kata badi', mencipta. Padahal kata-kata khaliq juga mencipta, tapi di sini lebih kepada menciptakan sesuatu tanpa contoh. Anna yakunu lahu waladu walam takun lahu sahibah. Tidak mungkin dia, Allah subhanahu wa ta'ala, punya anak dan juga punya pendamping, istri. Ya. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah maha mengetahui apa-apa yang telah Allah ciptakan. Alim. Ya. Berikutnya surat Waqiah 58-59. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Maka jelaskanlah kepadaku tentang nutfah, sperma, air mani yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah ibu kita bertemu, kemudian sel telur menjadi satu dengan sperma, terus seperti ada lomba, mulai dari start sampai finish itu satu, yang jadi kita itu jadi janin, masuk sampai finish 2 itu kembar 2, kalau 3 ya kembar 3. Itu kehendak Allah. Dalam surat Ali Imran, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu, terserah dia, terserah Allah. Ali Imran ayat 6. Jadi kita ya dibentuk Allah. Ini juga gaib. Afara'aitum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Jelaskanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Ya, kita
Di antara kita ada yang menanam tanaman, ya, menebar biji supaya tumbuh. Kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Allah. Ya. Bicara hakikat, Allah. Kita dulu lahir seolah-olah ibu dokter, bidan, juru rawat. Dalam surat An-Nahl ayat 78 disebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan kamu dapat mendengar. Makanya bayi kan diadzankan di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Wal absar, kemudian dapat melihat beberapa pekan, beberapa bulan kemudian melihat. Wal af'idah, dan dapat berpikir. La'allakum tashkurun, supaya kamu mau bersyukur. Dalam ayat lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali yang mau bersyukur. Ya. Ayat berikutnya masih dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, apakah jelaskan air yang kamu minum itu. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kami yang menurunkan, ya, dari awan. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, itu kami jadikan asin. Air yang Allah berikan dengan asbab hujan kemudian masuk ke dalam tanah. Di antara kita ada yang memanfaatkan air itu untuk minum. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, kalau kami berkehendak kami jadikan asin. Tapi alhamdulillah tawar. Falaula tashkurun, ya, sekiranya kamu tidak bersyukur. Afara'aitumun nar allati turun, maka jelaskanlah api yang kamu manfaatkan. Dulu orang mau membuat perapian itu dari gesekan kayu dengan kayu. Kayunya itu dihasilkan dari pohon. Pohonnya itu yang menumbuhkan Allah. Makanya antum ansya'tum syajarataha, ya, am nahnul munsyi'un. Kamu yang menanam pohonnya, kamu yang menumbuhkan pohonnya, atau kami? Memang yang menimbulkan api dari gesekan kayu. Kayunya kan dari pohon. Pohonnya kan Allah yang tumbuhkan. Semuanya dari Allah. Ya. Ayatnya banyak, ya, mengenai hal-hal gaib. Satu lagi kita baca di sini ayat yang ke-10, Al-An'am 59-60. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah memiliki kunci-kunci yang gaib, ya, tidak diketahui oleh siapapun melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui apa-apa yang ada di daratan maupun di lautan. Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang jatuh melainkan diketahui oleh Allah. Dedaunan yang ada di halaman rumah kita itu jatuh, Allah tahu. Itu seluruh daun. Berapa banyak daun di Depok, Jawa Barat, Indonesia, di negara-negara yang lain.
Setiap hari kita lihat ada daun yang jatuh, kita bersihkan, kita sapu. Gak pernah kita ngitung berapa jumlahnya tuh, saking banyaknya itu daun. Tapi Allah tahu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh melainkan Allah tahu. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Tidak ada satu biji, satu butir yang jatuh di dalam kegelapan. Allah tahu. Kalau kita nggak tahu tuh, gelap, mati lampu, terus ada jatuh sebelah mana, kanan kiri, cari di raba-raba nggak ketemu karena kecil, tapi Allah tahu. Ya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Benda yang basah, kering, itu sudah ada dalam pengetahuan Allah di dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Dalam pengetahuan Allah. Berapa jumlah yang hadir di sini pun Allah tahu. Bukan hari ini tahunya. Dari 50.000 tahun sebelum ada alam semesta. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, kataballahu maqadir khalaiq min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsin alfis sana. Allah telah menetapkan, berarti kita sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan alam semesta. Bahkan awwalu ma khalaqallah al-qalam, pertama kali Allah ciptakan pena al-qalam, pulpen kata kita, pulpen segede apa nggak tahu. Faqala lahu, Allah berfirman kepada itu pena, uktub, tulislah. Dengan izin Allah, pena ini, pulpen ini bisa ngomong. Ya Rabbi wa madza aktub, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Uktub maqadir kulla syai' hatta taquma sa'ah, tulis takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Udah tertulis. Kita tidak bacakan semua ayatnya, ada 26 ayat. Ini tadi kan dikasih waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. 30 menit untuk tausiah, sisanya tanya jawab. Ya, oh gitu ya. Kalau sisa 30 menit sampai syuruk ini udah lewat. Sekarang sesi tanya jawab ini. Kan syuruk jam 6 ya. 65 menit ya. Berarti sisa 30 menit ini. Saya bacakan hadisnya dulu ya. Kalau ada pertanyaan disiapkan aja. Kalau bisa dijawab alhamdulillah, kalau nggak bisa PR. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisni mal iman, ceritakan kepadaku apa itu iman. Al iman, Nabi menjawab, antuk minabillahi wal yaumil akhir. Iman itu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, wal malaika, dan para malaikat, wal kitab, dan kepada beriman atau percaya pada kitab-kitab yang Allah turunkan, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi ya. Berapa jumlah nabi dan rasul? Diriwayatkan 124.000. Kalau rasul aja 313, yang wajib dipercayai 25. Ada nama-namanya dalam Al-Quran ya. Wa tu'mina bil maut wal hayah, kamu percaya akan adanya kematian dan kehidupan. Ba'dal, kehidupan setelah kematian.
Itu diimani juga, gaib juga itu. Wa tu'mina bil jannati wan nar. Beriman juga pada jannah, surga dan neraka. Nauzubillah. Wal hisab, dan hari perhitungan. Wal mizan, hari timbangan. Wa tu'mina bil qadari kullihi khairihi wa syarri. Beriman juga kepada takdir yang baik juga takdir yang buruk. Qala, kemudian dia bertanya, fa idza fa'altu dzalika faqad amantu. Apakah kalau aku melakukan hal itu aku sudah dianggap beriman? Qala, Nabi menjawab, idza fa'alta dzalika faqad amanta. Kalau engkau lakukan itu, engkau dinyatakan telah beriman. Ya. Yeah. Berikutnya, ini maknanya masih sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Hanya beda redaksi, penambahannya di sini, percayalah, berimanlah akan berjumpa dengan Allah dan akan hari kebangkitan. Saya perhatikan Imam Sudes ketika baca ayat yang maknanya atikum farda, itu nangis. Setiap kamu nanti akan berjumpa dengan Allah sendiri-sendiri. Akhirnya saya pun membayangkan sendiri. Imam Sudes Masjidil Haram, kalau kita lagi jadi makmum di belakang, terus ada ayat yang dibaca, ada kata-kata farda. Itu surat apa ya? Setiap kamu akan berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Dalam riwayat lain, dalam hadis, biduni turjuman, tanpa penterjemah, otomatis bisa berdialog. Tapi mulut kita dikunci supaya nggak bisa berdusta, yang sekarang ini banyak ngomong nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagaimana dialognya? Mulut dikunci, tapi dengan izin Allah tangan bisa ngomong, jadi saksi, kaki, bahkan dalam ayat lain kulit aja bisa ngomong, kulit. Ya. Yeah. Demikianlah hadis satu lagi karena pas-pasin waktu untuk sesi tanya jawab. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sayyidina Umar mendengar Rasulullah bersabda, man mata yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, qila lahu dukhul, dikatakan kepadanya masuklah. Masuk apa? Masuk surga maksudnya. Masuklah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syi'ta. Masuklah ke dalam surga dari 8 pintu yang kamu sukai. Jadi surga pintunya ada 8. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau tingkatannya ada 100. Tingkat pertama, kedua aja antara langit dan bumi jaraknya. Rasulullah dan para nabi ada di mana? Ada di lantai yang ke-100, Firdausil A'la. Kita ada di lantai berapa, Pak? Ya Rabb, mudah-mudahan masuk surga.
Karena kalau dari lantai bawah mau ke atas itu perumpamaan kelas ekonomi mau ke ruang VIP sama security ditanya, Pak tiketnya lihat ekonomi, nggak boleh tuh, pasti suruh nggak bisa masuk. Tapi kalau orang VIP ya ingin sesuatu ke kelas ekonomi, kalau di kapal kan begitu, dia turun ke kelas ekonomi itu memang nggak ada penjaganya. Mungkin kalau ada yang jaga juga boleh diunjukin tiketnya VIP. Mungkin bayangan gitu saya dari lantai atas ke bawah, karena Nabi kan akan mengunjungi umatnya tuh yang di masing-masing lantai. Mudah-mudahan kita masuk surga dan berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga masih terkait dengan al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Karena kita hari ini judulnya iman kepada yang gaib. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.